Apa sih sebenarnya alasan dibalik hadirnya atau terciptanya Bitcoin? Hai, kenalin aku Ardi Hus di sini. Selamat datang di channel CryptoPort, channel tempat dimana kita bakalan bareng-bareng belajar ilmu seputar tentang kripto dan juga keuangan. Berbicara tentang kripto, kurang etis rasanya kalau kita nggak ngebahas soal Bitcoin itu sendiri. Soalnya apapun koin ataupun token-token yang kalian lihat hari ini di cryptocurrency itu sendiri, itu awal mula pencetusnya atau bisa dikatakan induk dari segala kripto itu dimulai pada saat lahirnya Bitcoin itu sendiri. Jadi bisa dikatakan maksudku, tanpa dengan hadirnya Bitcoin, itu koin-koin yang lain kemungkinan mungkin nggak akan lahir sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan Bitcoin itu adalah induk utama dari kripto itu sendiri. So, di sini kita yang sebagai pemula wajib mengetahui lebih dalam tentang Bitcoin itu sendiri. Oke, pertama, siapa yang menciptakan Bitcoin? Bitcoin itu diciptakan oleh Anonymous, maksudku, yang diberi nama Satoshi Nakamoto, yang dimana sampai saat ini pribadi ataupun sosok Satoshi Nakamoto itu masih misteri sampai sekarang. Entah dia individu atau mungkin sekelompok orang yang ingin berusaha mengubah sistem keuangan yang sudah ada saat ini. Kita nggak pernah tahu hal itu. Jadi sampai sekarang Satoshi Nakamoto itu bisa dikatakan masih misteri hingga hari ini. Oke, terus apa alasan Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin? Jadi secara singkatnya pada tahun 2008 itu terjadi yang namanya krisis keuangan global. Dan ya, salah satu alasan Bitcoin itu diciptakan yakni menghadapi ataupun sebagai tanggapan akan kegagalan dari sistem keuangan tradisional yang bisa kita lihat pada saat krisis keuangan global pada saat di tahun 2008 tersebut. Dan pada akhir tahun 2008 muncullah white paper dari Bitcoin itu sendiri. Dan pada awal-awal tahun 2009 barulah mining pertama kali Bitcoin dilaksanakan. Jadi alasan pertama tadi adanya Bitcoin itu sebagai tanggapan akan kegagalan sistem keuangan tradisional yang bisa kita lihat pada krisis keuangan global di tahun 2008. Dan maka dari itu alasan yang kedua dari hal ini masih berkaitan dari alasan yang pertama. Maka dari itu Satoshi Nakamoto di sini ingin memberikan opsi lain, intinya opsi yang lebih aman dan terpercaya tanpa adanya suatu institusi tertentu yang dapat mengendalikan Bitcoin itu sendiri ataupun pemerintah. Jadi ini Satoshi Nakamoto memberikan kekuasaan penuh terhadap individu untuk melakukan transaksi ataupun menyimpan nilai di Bitcoin itu sendiri tanpa adanya suatu pihak tertentu seperti yang kita kenal di sistem keuangan tradisional kita saat ini, yang dimana keuangan itu diatur oleh bank sentral. Maka dari itu, kalau di sistem keuangan fiat itu diatur oleh bank sentral dalam artian centralized, maka untuk di Bitcoin itu dibuat decentralized dalam artian ini pool diberikan kepada individu lah, tanpa adanya suatu pihak tertentu yang dapat mengendalikan Bitcoin itu sendiri. Itulah kenapa Bitcoin itu bisa dikatakan lebih aman, terpercaya, dan transparan dibandingkan sistem keuangan tradisional kita yang ada saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, banyak banget investor yang tertarik akan Bitcoin itu sendiri. Itulah kenapa harga dari Bitcoin itu bisa melonjak tinggi dan bahkan sampai miliaran sampai hari ini. Dikarenakan adanya banyak investor dan kemudian faktor yang kedua yakni karena supply yang terbatas yang totalnya cuma 21 juta koin dan itu pun belum semuanya ditambang, masih ada sekian persen yang belum keluar dari peredaran. Ya, belum keluar di peredaran lah seperti itu. Jadi yang keluar di peredaran saat ini itu sudah sekitar 90-an persen, masih ada sekian persen lagi
untuk melakukan penambangan sehingga pada akhirnya Bitcoin itu nantinya akan keluar semuanya di peredaran yang kita kenal saat ini di market itu sendiri. Jadi ya karena supply-nya yang terbatas dan demand-nya atau kebutuhan orang itu lebih banyak, maka wajar kalau harganya saat ini itu terus meningkat, bahkan ditambah lagi oleh faktor Bitcoin halving yang dimana gaji ke penambang itu dipotong setengahnya, yang biasanya mungkin misalnya penambang tersebut dapat 10 Bitcoin, anggaplah ya, ini misalnya saja, ini cuma analogi sehingga kalian paham terhadap apa yang disebut dengan Bitcoin halving, yang biasanya para penambang mungkin dapat 10, karena sudah terjadi Bitcoin halving, maka gaji untuk penambang tersebut dipotong setengahnya menjadi sisa 5 dan akan terus akan halving setiap kurang lebih 4 tahun sekali, dan itu nantinya yang akan mengontrol Bitcoin itu sendiri sehingga supply-nya kurang lebih menjadi terbatas, dan karena demand-nya yang tinggi maka harganya itu naik melonjak sangat drastis. Bahkan ada yang memprediksikan beberapa puluh tahun ke depan itu Bitcoin bisa dikatakan mungkin sampai ya puluhan miliar, ratusan miliar bahkan, ya who knows, kita lihat aja ke depannya kalau umur kita masih panjang, oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya, alasan diciptakannya Bitcoin yakni karena Satoshi Nakamoto ingin memberikan opsi yang lain selain daripada keuangan tradisional saat ini yang lebih aman dan terpercaya karena tidak ada pihak ketiga yang mengendalikan, bahkan pemerintah pun itu tidak bisa mengontrol secara penuh ataupun mengendalikan yang namanya Bitcoin itu sendiri. Berbeda dengan mata uang fiat yang dimana dikontrol oleh pemerintahan tertentu, dan tentunya yang dalam hal ini maksudku bank sentral itu sendiri dan kawan-kawannya. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itulah kurang lebih alasan dibalik kenapa Bitcoin itu diciptakan atau dibuat. Kalau ada yang kelupaan buat kamu yang menonton ini dan mungkin ada tambahan, silahkan tulis tambahan kalian di kolom komentar bawah dan kita belajar bareng-bareng. Dan mungkin aku bakalan buat playlist khusus tertentu akan Bitcoin ini, soalnya Bitcoin itu kalau dibahas cukup panjang, dan ya semoga dengan membahas hal ini teman-teman yang kurang paham itu menjadi lebih paham lagi tentang cara kerja dari Bitcoin ataupun kripto itu sendiri, sehingga nantinya kalian yang tadinya skeptis akan kripto karena udah tahu cara kerjanya, kalian minimal nggak skeptis lagi lah, intinya seperti itu, oke? Kalau kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan share-nya. Dan kalau kalian ingin mengetahui updatean-updatean terbaru di channel ini ke depannya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya atau loncengnya, sehingga kalau aku update ke depannya itu kalian nggak ketinggalan informasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.